Annyeong, selamat datang di You dan Project. Jangan lupa subscribe ya. Annyeong, perkenalkan namaku Min Yein. Aku anak kedua dari satu bersaudara. Hidupku cukup pas-pasan dan bahkan jauh dari kata bahagia. Oma dan apaku bekerja di pasar sebagai penjual ikan. Setiap harinya sepulang sekolah, saudaraku membantu orang tuaku di pasar, namun tidak denganku. Aku tidak pernah mau membantu mereka, dan bahkan aku merasa malu. Sehingga oma dan apaku tidak pernah sayang padaku dan juga memperhatikan diriku. Dan suatu hari, omaku terlilit hutang hingga mereka mengorbankan aku untuk menebus hutang-hutang mereka. Kenapa harus aku? Ya, mungkin bagi mereka aku adalah beban karena aku tidak mau membantu pekerjaan mereka. Tapi bagaimanapun dan apapun alasan mereka, tidak seharusnya aku dikorbankan sebagai pelunas hutang mereka. Bukankah mereka cukup kejam padaku? Lepaskan aku mohon tolong lepaskan aku. Mohonmu sambil menangis. Orang-orang penagih hutang pada orang tuamu membawa kamu ke rumah yang begitu besar dan juga mewah. Jadi tidak heran kalau pemilik rumah itu meminjamkan uang untuk orang tuamu dengan jumlah yang tidak sedikit. Aku mohon Ajusi, tolong lepaskan aku. Kenapa aku dibawa kemari? Ya, jangan menangis. Orang tuamu sudah berhutang banyak pada bos kami. Kamu dikelilingi oleh orang-orang dewasa dan bahkan ada beberapa dari mereka yang sudah berumur. Kamu merasa takut dan memohon kepada mereka untuk melepaskanmu. Hingga tak lama kemudian, seseorang yang cukup gagah berjalan ke arah kamu dan para penjaga itu kemudian berbaris dan memberi hormat kepada pria itu. Dan bisa dilihat sendiri, pria itu adalah bos mereka. Siapa gadis kecil ini? Tanyanya yang sedang menatapmu. Tuan, gadis ini putri dari pedagang di pasar. Mereka tidak bisa membayar hutang mereka dan menyerahkan putrinya ke kami. Ya, apa gadis ini berlian? Sehingga kalian membawa dia ke hadapanku. Karena orang tuanya tidak mampu membayar hutang mereka. Entah bagaimana anak buah pria tersebut bisa setuju membawa kamu bersama dengan mereka untuk jaminannya. Bahkan tanpa bertanya dan tanpa persetujuan dari bosnya itu. Kenapa diam? Teriaknya. Tubuhmu mematung saking takutnya kamu pada pria tersebut. Kemarahan pria tersebut lebih menakutkan dibandingkan saat oma dan apamu memarahi kamu. Apa kalian tuli? Bagaimana bisa kalian semua sangat bodoh? Dia menatapmu. Bahkan terlihat sangat tidak berguna, sehingga orang tuanya menyerahkannya kepada kalian. Dan kalian memungut dia dan menganggap utang-utang orang tuanya sudah lunas? Entah bodoh atau bagaimana,
Namun bos mereka cukup marah karena kebodohan yang mereka lakukan. Dan akan seperti apa nasibmu kini, kamu cukup takut pada sekumpulan orang-orang dewasa itu. Kembalikan gadis itu pada orang tuanya dan tetap tagih hutang pada mereka. Semuanya, baik bos, maaf karena sudah membuat kecerobohan, ucap mereka serentak. Hatimu merasa sangat senang karena akhirnya akan dikembalikan kepada orang tuamu. Syukurlah, ajusi itu membebaskanku. Bangun Nona, kami akan mengantarkan kamu kembali kepada orang tuamu. Nih. Tunggu. Pria itu menghentikan anak buahnya dan dirimu yang hendak keluar. Entah kenapa, tiba-tiba dirinya menghentikan kalian semua. Coba bersuara, suruhnya dengan nada ramah. Kenapa? Suara ini. Suaramu tidak asing di telinga pria tersebut, sehingga dirinya ingin mendengar kembali suaramu karena ingin memastikan apakah sama atau hanya salah dengar saja. Dan benar saja, ternyata benar kalau suaramu mengingatkan dirinya pada suara almarhum istrinya. Bawa dia kemari, perintah orang itu pada anak buahnya. Kenapa? Lepaskan aku, biarkan aku pergi. Memberontak karena takut kalau pemimpinnya itu tidak akan jadi membiarkanmu pulang. Baik tuan, menuruti perintahnya dan membawa kamu ke hadapannya. Tidak perlu terlalu dipikirkan, dia pantas dijadikan tumbal. Tapi ini tidak benar, Oma. Bagaimanapun ia tidak bersalah, dan tidak seharusnya Oma melakukan hal seperti ini padanya. Kenapa Oma tidak boleh melakukan itu? Anak itu tidak pernah mau membantu Oma dan apamu. Dia hanya beban di rumah ini. Oma, apapun alasannya, Oma dan apa tidak tetap salah. Dia masih kecil, Oma. Sudah. Oma capek, mau istirahat. Omamu tidak merasa bersalah ataupun merasa kasihan padamu sedikit pun. Menurutnya yang dia lakukan bukanlah kesalahan, hingga dengan begitu mudah mengabaikanmu dan tidak memikirkan bagaimana nasibmu karena sudah menyerahkanmu pada penagih hutang tersebut. Ani, Ajusi, aku mohon, lepaskan aku. Bawa dia ke kamar atas. Hani, aku mau pulang, tolong jangan kurung aku di sini. Mohonmu sambil menangis. Aku masih sekolah. Aku harus sekolah karena sebentar lagi aku akan mengikuti ujian akhir. Jimin benar-benar menganggap kalau suaramu sangat mirip dengan suara almarhum istrinya. Yang awalnya dirinya menyuruh anak buahnya untuk membalikan dirimu kepada orang tuamu, kini dirinya menyuruh anak buahnya untuk mengurungmu di kamar atas. Itu semua karena suaramu yang mirip dengan almarhum istrinya hingga dirinya tidak akan melepaskanmu lagi. Buka pintunya.
Buka pintunya, aku mohon, buka pintunya, teriakmu sambil mengodor-godor pintu. Selama ini cukup kuat dan juga tidak gampang ditindas. Namun kamu terlihat sangat lemah saat berada di sekitar para penagih hutang orang tuamu. Mereka semua terlihat sangat menakutkan, apalagi bos mereka. Kamu benar-benar merasa takut pada agensi tersebut. Menatap foto istrinya. Kini aku sudah bisa mendengar suaramu lagi, sayang. Anak kecil itu. Suaranya sangat mirip dengan suaramu. Sungguh sangat mirip, sayang. Jika aku menutup mataku, aku akan berpikir kalau itu benar-benar suaramu. Apa ini kamu yang menjelma menjadi gadis kecil itu? Meletakkan fotonya di meja. Gadis itu, aku harus melihatnya dulu. Apa kalian sudah memberikan gadis kecil itu makan? Belum, Tuan. Mo? Ya, kalian sudah membawa dia kemari dari tadi pagi. Dan ini sudah mau pagi lagi. Kalian semua tidak memberikan makan, ha? Jimin cukup marah pada anak buahnya karena tidak memberimu makan. Dan pastinya kamu sudah sangat kelaparan sekarang. Ternyata meskipun dirinya cukup menakutkan bagi dirimu, ternyata dirinya masih punya hati dan tidak seperti anak-anak buahnya. Tidak sih, sebenarnya para anak buahnya tidak akan berani memberikan makanan untukmu tanpa disuruh oleh bosnya. Karena takutnya bos mereka tidak mengizinkannya dan mereka yang akan disalahkan pada akhirnya. Ani, aku tidak mau. Aku mau pulang ke rumahku. Menolak makan dan terus menangis. Jangan membantah. Buka mulutmu sekarang. Mencengkeram mulutmu. Aja sih. Merasa kesakitan. Jimin melepas cengkeramannya. Maaf. Lepaskan aku. Jimin hanya memandangimu saja.